Halo semuanya, mana nih? Kok nggak kelihatan mukanya? Halo, boleh dong di on cam, teman-teman. Ayo diajak-ajak lagi teman-temannya. Halo, sini yang baru on cam itu baru Dita nih. Halo Dita, apa kabar nih Dita? Baik Kak, puji Tuhan. Alhamdulillah. Gimana nih kuliahnya, aman? Geleng-geleng ya. Oke. Mana nih yang main yuk? Nah, ini ada Rufina. Halo, apa kabar? Baik Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Oke, ini udah banyak yang join. Mungkin bisa kita mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai acara, mungkin aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu halo semua, namaku Yusrija Maharani, biasa disapa Ica atau Ica dari Stambu 2019. Nah, mungkin belum ada yang kenal atau ada nih yang pernah dengar nama aku, cuman nggak tahu nih yang mana nih kakaknya gitu kan. Oke, mungkin itu sih perkenalan dari aku. Salam kenal semuanya. Oke. Oke, makasih Kak Nata. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, mungkin kita bakalan ada sesi foto terlebih dahulu yuk. Mungkin semuanya boleh on cam. Ayo di on cam. Ayo guys, on cam biar kita screenshot dulu. Masih banyak yang belum on cam. Ih, kok sedih mukanya. Kak Nata nih, kecapean nih. Capean ya? Apalagi Kak Nat nih. Tuh, pulang aja. Yang lain yuk dong on cam. Ada Gracia, ada Agnes, ada Siti, ada Putri. Masih banyak nih yang belum on cam. Ada Valerie. Halo Valerie. Oke. Ayo. Bentar aja kita foto-foto yuk. Ada Jessica. Halo Bima. Yuk buka bentar guys. Kita foto-foto bentar. Ada Nurul. Ini ada Syahira. Yuk Syahira. Ayo guys. Udah lama nggak lihat muka-mukanya. Iya, ada Wira nih. Halo Wira. Halo Kak. Sehat? Sehat Kak, puji Tuhan. Alhamdulillah. Yuk yang mana? Yang lain. Halo Jenny. Mana Jenny? Apa kabar? Ayo. Halo Kak Ica. Halo. Oke, mungkin bisa aku screenshot sekarang aja ya. Boleh Kak, yuk. Oke. Senyum semuanya. Ini slide. Semuanya pasang wajah yang ceria ya. Ayo dong senyum kayak Bu Rika. Nampak giginya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, kita masuk ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Baik, terima kasih Kak Aya udah bantuin foto-fotonya. Nah, mungkin kita masuk nih ya ke sesi yang pertama gitu kan. Mungkin dari teman-teman sekalian belum tahu nih apa sih Kesma Info gitu kan. Kak, apaan ini? Acara apaan gitu kan? Kok baru dengar aku. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kesma Info ini merupakan sebuah acara temu ramah
yang biasanya diselenggarakan oleh Departemen Kesma sendiri. Nah, temu ramah ini nggak hanya sekedar bincang-bincang ringan, tapi perbincangan itu bakalan kita bungkus oleh sisi edukatifnya nanti. Nah, itu bisa dari perkuliahan, organisasi, kerja part-time, ataupun mungkin boleh nih dari sisi percintaan gitu kan. Nah, tapi prioritas tetap pendidikan ya, teman-teman. Nah, tadi aku udah singgung kan terkait tema kita pada malam hari ini. Jadi, teman-teman pasti udah tahu kan temanya yang mau dibawakan pada malam hari ini. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini itu yaitu 3 months into college, survive or stuck. Kak, kenapa sih kita ngambil tema ini gitu kan? Kak, kenapa harus tema ini gitu? Nggak bisa yang lain gitu? Bisa, cuman dari beberapa yang saya sendiri tanyain gitu kan, banyak nih dari teman-teman yang masih bingung gitu kan. Kayak, Kak, aku udah 3 bulan kuliah kok masih kayak gini. Kak, aku udah 3 bulan kuliah kok ujianku, ya Allah, nggak ngerti lah aku, Kak, apa yang aku pelajari selama 3 bulan ini, gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih stuck di posisi sekarang, nggak tahu mau ngapain, udah mau ujian semester, nah nanti boleh nih didengarin narasumber kayak kita, gitu kan. Nah, pasti butuh nih kan tips-tips gitu dari kedua narasumber pada malam hari ini. Nah, mungkin boleh next slide, Kak. Nah, jadi Kak, siapa sih narasumbernya? Pasti udah tahu kan, karena flyernya juga udah dibagi kan. Nah, pasti kalian tahu dong, nama yang pertama ini ada Kak Natalia Valencia, yaitu Kak Nata yang waktu kemarin PKKMB kalian juga gitu kan. Nah, mungkin kita bisa bahas nih, Kak, apa aja sih riwayat pendidikan dari Kak Nata? Boleh next slide, Kak. Nah, jadi riwayat pendidikan dari Kak Nata sendiri ini yaitu pernah bersekolah di SMA Sutomo 1 Medan. Yang kedua, yang jelas pasti dan masih juga, yaitu jadi mahasiswa psikologi di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya itu ada sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Lampung. Nah, itu untuk riwayat pendidikannya. Kak, pengalamannya ada nggak sih? Ya ada dong. Kalau nggak ada, nggak mungkin kan kita jadikan narasumber gitu kan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman dari Kak Nata ini, itu yang pertama ada sebagai marketing extension di teknologi itu pada tahun 2018. Nah, yang kedua itu Kak Nata merupakan recruitment supervision di Quarter Life Project pada tahun 2021. Nah, selanjutnya itu pasti kalian juga tahu sih Kak Nata itu sebagai koord acara di PKKMB USU 2021 yang kemarin deh pastinya gitu kan. Nah, selanjutnya Kak Nata juga sebagai anggota Departemen Kesma atau Kesejahteraan Mahasiswa dari 2021 sampai sekarang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman pengalaman-pengalaman tersembunyi dari Kak Nata ini. Nah, nanti mungkin bisa kita tanya-tanyain ya. Nah, atau kalian yang mau kepoin LinkedIn-nya juga boleh di slide-nya yang pertama tadi. Nah, tapi kita tahan dulu nih. Kita tahan karena narasumber yang kedua nggak kalah kece-nya dari Kak Nata nih, guys. Nah, boleh next slide, Kak. Nah, yaitu Kak Cecilia Natasha. Mungkin kalian masih asing gitu kan. Siapa sih Kak Cecil ini? Nah, Kak Cecil ini dari Stambu 2019. Nah, jadi mungkin next Kak, riwayat pendidikan dari Kak Cecil ini sendiri itu pernah menempuh jenjang pendidikan SMA di WR Supratman 2 Medan, dan yang sekarang pastinya masih berkuliah dan masih menempuh semester 5 di Fakultas Psikologi USU. Nah, jadi Kak, pengalamannya ada nggak? Ya pasti juga ada dong. Kalau nggak ada, ya ngapain kita buat jadi narasumber gitu kan. Nah, boleh next Kak. Oke, nah
Pengalamannya itu banyak sih guys, cuman kayaknya nanti kita minta spill dikit ya sama Kak Cecilnya. Nah, yaitu yang pertama, Kak Cecil itu pernah menjadi tutor di Newton Education Center dari 2019 sampai sekarang loh. Nah, yang kedua, Kak Cecil juga sebagai staf IT regional Medan di I'm Connect Medan dari 2021 sampai sekarang. Nah, Kak Cecil juga pernah menjadi panitia anggota PDD di WIFOP, yaitu di acara kemarin, acara besar kita gitu kan, yaitu pada 2021. Nah, selanjutnya sebagai sekretaris tim acara desain grafis di Majelis Nisren Sonsu Buddha Dharma Indonesia dari 2021 sampai sekarang. Nah, mungkin untuk pengalamannya yang bisa saya paparkan itu aja, tapi boleh nih Kak, kita balik ke slide-nya pengalaman Kak Nata. Boleh nggak nih Kak? Oke, nah jadi tadi aku udah jabarin kan pengalamannya. Ini kan masih pengalaman yang kita nampak kan, kayak wah pertukaran pelajar gitu kan. Nah, yang nggak nampaknya ini boleh nih Kak di spill dikit dong, dari Kak Nata dulu nih, boleh nih sharing dikit lagi atau enggak banyak deh tentang pengalaman Kakak baik kesan maupun impact-nya ke Kak Nata sendiri. Oke, thank you Ica. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Valencia. Teman-teman boleh panggil saya Nata atau Nat. Jadi selain pengalaman-pengalaman yang udah tercantum di sini, pernah menjadi kepanitiaan dari SAI Games USU di psikologi, dan juga sering juga bekerja sama dengan dosen, entah penelitian ataupun kayak ulang tahun psikologi pas tahun 2018, 2019, itu sih kalau pengalaman terselubungnya. Jadi dari sana banyak koneksi-koneksi ataupun banyak kenal-kenalan ke teman-teman cutting, juga ada juga dosen, jadi mempererat hubungan juga sih dari sana. Nah, apalagi ya, Cak? Boleh dong Kak, ini pertukaran pelajarnya nih Kak. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini pertukaran pelajarnya agak absurd sih ya. Jadi kemarin diumumkan ada namanya Permatasari untuk pertukaran pelajar. Jadi mau tes aja gimana ya rasanya. Dan ini online sih, jadi bukan langsung ke Lampungnya. Dan anehnya itu karena kemarin lagi masa-masanya investasi gitu. Jadi pengen belajar banyak. Dan terakhir Kak milihnya itu mata kuliah investasi dan pasar modal. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan psikologi. Dan sebenarnya rencananya sih dari bisa ditranslasikan kan jadi SKS. Ternyata tidak bisa karena itu bukan mata kuliah psikologi ya. Nah, jadi ya udah gitu kan ngambil lagi di semester ini untuk nutupin SKS yang kemarin. Nah, itu sih. Jadi kalau di sana sih belajarnya hampir sama dengan di psikologi. Tapi bedanya itu mereka itu ada satu sistem belajar kayak website gitulah. Yang dimana di sana itu kayak ada pelajarannya, terus ujiannya, kemudian translasi nilainya, semua di sana. Tapi kalau yang di USU kadang, kalau di psikologi ya, kadang kan nggak pakai ya, lebih kepake itu secara manual, terus dikirim dari dosen gitu-gitu kan. Nah, kalau di sana sih nggak seperti itu. Ada akunnya tersendiri gitu. Terus sana juga banyak ketemu teman-teman dari Unila, juga ada dari UPN Veteran, Jakarta Veteran gitu. Jadi di sana banyak kenalan baru. Jadi ya balik lagi sih kayak memperluas jaringan juga. Gitu sih, Cak.
Oke, jadi pengalamannya cukup ini ya Kak, coba-coba tapi kena dia. Tapi agak ini ya Kak, bisa membaurkan diri antara psikologi dengan mata pelajaran yang belum pernah ditekunin gitu ya Kak. Agak menarik sih ini. Mungkin itu sih dari Kak Nata, tambahan dari Kak Nata tentang pengalaman dari Kak Nata sendiri. Nah, boleh nih kita ke narasumber yang kedua yang nggak kalah kece-nya nih dari Kak Nata. Mungkin boleh nih Kak Cecil di speak-speakan dikit lah pengalamannya jadi tutor gimana, kok bisa sih kayak apa namanya online gitu kan, online tapi walaupun kemarin kan, tapi dari transisi ke online itu gimana sih kok bisa sampai part time terus organisasi juga gitu. Jadi boleh deh di speak Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Cecilia dari Salfok 2019. Teman-teman di sini boleh panggil aku Cecil atau Sil juga boleh gitu ya. Kalau untuk pengalaman lain sejauh ini, paling yang kemarin ikut kepanitiaan dari usunya sih. Jadi kebetulan ikut yang dari KMB itu keluarga mahasiswa Buddhis gitu. Jadi sambil coba jadi panitia di sana ya juga sambil bisa ngembangin koneksi juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi paling kalau untuk pengalaman sejauh ini ya di KMB itu sendiri gitu bisa belajar banyak hal. Nah kalau ngomong-ngomong tentang jadi tutor, ini kan di tahun 2019 ya, jadi baru awal semester pertama juga nih kayak kalian gitu. Jadi sebenarnya bukan karena keinginan sendiri sih dulu kalau misalnya pengen jadi tutor gitu. Cuma kan lu apa ya? Karena masuk di USU itu kan maksudnya kan itu kan nggak bisa kerja gitu. Cuma dulu sempat juga ada tuntutan gitu kan harus kerja gitu. Jadi coba-coba nyari di apa ya? Nyari di Instagram gitu. Ketemu nih jadi salah satu kantor gitu kan. Jadi ya udah maksudnya coba daftar terus wawancara habis itu ya diterima gitu di tutor sampai hari ini gitu. Jadi tetap bisa berjalan lah gitu. Untuk kalau kerasa banget ya, maksudnya jadi mahasiswa sendiri aja rasa gitu loh. Belajar yang offline tiba-tiba online itu kan juga kita kan awalnya nggak bisa adaptasi gitu ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak belajar dari psikologi juga sebenarnya. Jadi karena kan belajar kayak oh misalnya ini nih cara untuk ngajarnya gitu. Jadi kita bisa terapin di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi sebenarnya hal-hal sekecil apapun yang bisa kita pelajari dari fakultas kita tuh sebenarnya bisa berguna nih untuk yang lain gitu. Mungkin ada yang nggak terlalu peduli ya cara ngajarnya dosen gitu. Tapi kalau misalnya kita benerin itu bisa jadiin, maksudnya kita bisa pakai teknik itu juga untuk ngelakuin sesuatu hal yang lain di luar acara gitu kan. Terus karena dosen-dosen USU juga jauh lebih kenceng nih kalau misalnya masalah-masalah teknologi gitu. Misalnya ujiannya lewat Quizzes atau lewat apa gitu. Itu juga bisa dijadiin teknik untuk belajar gitu. Itu juga bisa bantuin anak-anak di luar itu ya juga biar tetap bisa semangat sih belajarnya gitu. Itu sih Ica kalau tentang tutor itu gitu. Jadi dua-duanya sama-sama coba-coba ya. Iya. Agak mengerikan sebenarnya. Coba-coba dapet gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa juga nih coba-coba, mana tahu dari ini sih Kak. Dari Kakak gitu kan. Dari Nata tadi pengalamannya udah dijelasin gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak kayak perbedaan saat Kakak itu offline maupun online? Karena Kakak kan jauh lebih lama nih offline-nya, kayak
hampir ada 2 tahunan ya dapat online-nya, atau 1,5 tahun. Nah, itu gimana sih perbedaan waktu offline dan online gitu? Dari Kak Nata sendiri. Oke, tapi sebelumnya maaf ya, kayaknya ini kan lagi jamnya sholat ya, lagi lagi sholat, jadi mungkin kita break dulu bentar, entah setelah selesai ini baru. Soalnya lagi ini ya, bernaung. Oke, ya kan? Iya, baik. Mungkin untuk teman-teman kita tunda bentar karena azan lagi berkumandang, nanti bakalan saya ini lagi ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin karena azan udah selesai, kita bisa lanjut ya. Nah, jadi mungkin bisa Ica ulangi ya Kak tentang pertanyaannya. Nah, Kak Nata sendiri kan udah apa ya, sekiranya kayak lebih lama gitu kan mendapatkan kelas offline gitu. Jadi jauh lebih banyak pengalamannya dibanding kita nih anak 2019 yang cuma 1 tahun gitu kan. Nah, jadi dari Kak Nata sendiri nih, gimana sih Kak cara awal Kakak itu bersosialisasi untuk mendapatkan teman gitu? Karena pasti teman butuhkan ya di perkuliahan, apalagi perkuliahan kita ini rawat jalan. Istilahnya kita namanya rawat jalan yang nggak mungkin sendiri juga kan, pasti kita gandengan. Jadi boleh nih Kak tips-tipsnya gitu atau pengalamannya dikit-dikit. Oke. Kalau untuk pengalaman pas offline kemarin sih cukup bervariasi ya. Jadi entah ada belajar, jadi misalnya nih 15 menit atau 20 menit itu kadang udah ada yang datang nih. Nah, kadang kita bisa tanya-tanya, hari ini belajarnya apa? Terus kira-kira ngerti nggak yang bagian ini? Nah, misalnya kalau misalnya nggak ngerti, nah bantu jelasin tuh. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, contohnya kemarin belajar statistika, jadi kelas statistika itu memang benar-benar belum paham gitu kan, banyak juga yang belum paham, tapi kakak namanya Bang Mikael, itu kayak jago kali gitu kan. Jadi semua itu
tanyain ke dia. Jadi sebelum kelas itu kita kayak udah mulai belajar dulu, belajar bareng bentar, kayak tanya-tanya, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya. Kan soalnya sebelum kelas itu kan ada namanya tugas membaca kan. Nah, jadi tugas membaca itulah di situ kita kayak coba tanya kira-kira kalau yang kayak gini maksudnya gimana ya gitu. Nah, jadi dari situ sih mulai kayak ngobrol sama yang lain. Terus kalau kakak ini karena memang agak-agak aneh ya, anehnya itu gini, jadi kalau misalnya ada kelas, kadang kakak pengen satu kelas itu sama dress code-nya. Kalau anak-anak kelas B itu biasa tahu tuh, hari ini pakai baju warna hitam ya. Nah, semua tuh pakai baju warna hitam gitu. Jadi nanti kita foto-foto ya gitu. Nah, jadi itu sih pas kemarin offline. Kemarin juga pernah jadi satu batik semua nih pas hari Jumat, batik semua dan ada kelas statistika. Kalau teman-teman pasti belum kenal Bu Eti sih. Nah, jadi kemarin pas Bu Etinya ngajar tuh kita minta foto sama dosennya karena hari batik juga kan, kayak bareng-bareng foto gitu. Masih ada kok fotonya sampai sekarang. Jadi kayak itu kenangan-kenangan buat kita juga anak 18. Apalagi ya kayak ngumpul bareng. Nah, ngumpul bareng di ruangan B305 itu kalau teman-teman anak kelas B, anak kelas A sama anak kelas C itu kadang kalau lagi break gitu kan sering ke sana karena itu waktu itu sebelum itu ruangan PEMA itu kosong, ruangan kosong dan kita sering kayak main-main di situ. Entah main Uno, entah main apa ya? Semualah kalau misalnya ada kartu-kartu gitu kan kadang bisa main juga di sana bareng-bareng teman-teman. Nah, terus di pas awal-awal. Oke, rupanya dari awal udah sangat antusias dengan statistika ya Kak. Sangat ini ya dengan statistika. Oke. Mungkin dari sisi Kak Cecilnya nih, gimana sih awal-awal dulu masuk kuliah gitu kayak udah dikasih tugas upload gitu, terus belum kenal siapa-siapa, masih harus mampus aku belum tahu nih mereka gitu. Gimana nih Kak pengalamannya boleh? Oke, kalau dari aku ya, kalau kemarin sih sempat cari tahu dulu gitu, misalnya yang satu kelas itu siapa gitu. Nah kebetulan kemarin kayak punya teman-teman kayak udah nulis, oh kayaknya aku kenal deh sama yang ini, aku udah kenal sama gitu. Jadi waktu datang-datang kayak ngajak gitu, yuk kita duduk sini, oh ya padahal belum saling kenal juga sih, cuma ya udahlah daripada misalnya nanti nggak ngajak duluan nggak ada teman juga gitu kan. Nah, jadi biasanya lebih ke berempat sih gitu, jadi berempat biasanya kalau misalnya lagi ada break, lagi ada kosong, nah itu kan nanti ada misalnya masih ada pelajaran selanjutnya gitu kan, nanti biasanya kami lebih suka duduk di kantin FK sih gitu. Karena kantin FK itu biasanya jauh lebih dingin gitu kan. Kalau teman-teman udah pergi ke sana pasti udah tahu gitu. Jadi lebih nyaman duduk sana, biasanya sambil baca buku gitu. Jadi sambil belajar bareng juga gitu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham satu sama lain bisa bantuin jelasin gitu. Jadi jauh lebih enak. Aku kalau sendiri nggak seaktif kayak Kak Nata sih, jadi awal-awalnya itu lebih banyak diamnya gitu. Paling kalau misalnya mau ngobrol itu ngobrol sama orang depan atau misalnya ngobrol sama orang belakang gitu kan. Apa ya, dari aku sendiri memang kayak agak susah gitu. Cuma ya kalau misalnya nggak paksain diri sendiri untuk mau bersosialisasi ya gimana gitu. Ya ujung-ujungnya kan kita juga susah sendiri gitu kan. Nah, tapi untungnya sampai saat ini udah lebih nyaman gitu lah, udah lebih nyaman, udah lebih banyak tahu sih karakter teman-temannya. Jadi udah tahu nih kira-kira oh ini bisa ngajak untuk ngobrol nih atau bisa ajak main bareng nih gitu. Jadi ya cari-carinya ke mereka gitu. Kalau untuk tugas sebenarnya awal-awalnya udah panik juga sih. Panik banget kalau di semester pertama apalagi masuk tiba-tiba semuanya udah ada tugas makalah gitu kan. Tugas makalahnya deadline-nya juga deket-deket gitu. Itu juga awalnya cukup bingung sih, bingung banget apalagi yang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Karena aku sendiri juga nggak pandai bahasa Inggris gitu. Mau pakai Google Translate itu rasanya kok gini ya translate-nya kok
kok nggak nyambung gitu. Tapi ya pelan-pelan belajar gitu. Kalau dulu belajarnya misalnya 1 hari minimal ngerjain 2 halaman gitu, ngerjain 2 halaman dulu. Nah kalau nanti udah makin lama-lama barulah bisa lebih dari 2 halaman, misalnya jadi 5 halaman atau bisa lebih jadi 6 halaman. Jadi sebenarnya harus dibiasain sih kalau untuk menghadapi tugas-tugas di psikologi gitu. Karena makin semester atas kan sebenarnya semakin ya gitulah. Gitu sih Ica. Oke, jadi agak-agak mirip-mirip juga ya pengalamannya, walaupun tahun 2019 baru dikit ya kuliah offline gitu. Mungkin banyak nih Kak struggle gitu dari anak-anak atau teman kita yang anak 2021 nih. Kak, temen aku buat PT kayak gini loh Kak. Gimana nih Kak kalau mau presentasi? Kayak mana Kak sama dosen ini dan lain-lain. Nah, mungkin dari Kak Cecil dulu nih, gimana sih kayak tips kayak supaya dosen itu nggak ini, maksudnya kayak kamu nih baca presentasinya atau gimana gitu. Nah, jadi gimana nih Kak tipsnya untuk mengatasi supaya dosen itu nggak menyenggol kita dengan hal tersebut gitu sih Kak. Oke, kalau misalnya masalah PPT, kalau misalnya dari aku sendiri, biasakan untuk membaca materinya terlebih dahulu secara keseluruhan dulu. Jadi jangan setengah-setengah sih bacanya. Misalnya nanti satu materi itu ya kita seusahain mungkin itu kita kuasain gitu. Nah, setelah udah baca, udah di-translate, biasanya ditulis lagi tuh ke kertas kosong atau misalnya catatnya di notes atau catatnya di G-Docs gitu, itu kan banyak banget kan. Jadi biasanya ditulis dulu, nah habis itu baru baca pelan-pelan lagi, baru ambil poin-poin pentingnya gitu. Nah setelah udah ngambil poin-poin pentingnya, harus coba untuk tes latihan presentasi. Mungkin kalau orang-orang kan mikir tes presentasi kayaknya nggak penting gitu ya, tapi kalau online itu nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kita kan masih ada contekannya gitu kan. Tapi kalau misalnya waktu offline mau nyontek kan, kalau misalnya ngambil kertas, nanti dosennya pasti bilang, kamu kok lihat kertasnya terus, kamu nggak liatin mata orang gitu, kamu lagi jelasin ke orang loh gitu. Nah jadi mau nggak mau ya harus paham materinya gitu. Kalau misalnya nggak paham materinya itu coba cari dari Google atau misalnya cari dari YouTube gitu. Seusahain mungkin kuasain bagian sendiri dulu gitu. Kalau memang udah bisa ya sekalian coba lihat materinya orang lain gitu. Ya mana tahu bisa membantu teman gitu. Kalau enggak nanti takutnya kan diam-diaman semua di depan bertujuh misalnya, kayaknya aku nggak bisa jawab. Kau aja lah yang jawab. Nah, aku nggak bisa juga, engkau lah gitu. Kan jadi dosennya juga nunggu gitu. Jadi tipsnya tetap harus baca materinya, terus ambil poin pentingnya sebenarnya. Kalau udah ngambil poin pentingnya, dosennya biasanya udah nggak banyak nanya lagi, karena udah langsung tek ke poinnya. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi teman-teman tipsnya kalau dari Kak Cecil itu kita harus baca semua materinya. Jadi walaupun kita presentasi maupun kita nggak presentasi, kita juga harus baca, karena ya kalau kita nanti ditanya, disuruh recall ingatan kita sama dosen, kita nggak kelabakan gitu kan, nggak langsung leave breakout room gitu, nggak langsung leave meeting gitu. Nah, itu sih kan tips dari Kak Cecilia. Nah, mungkin dari Kak Natanya nih, ada nggak nih Kak tambahan terkait gimana sih buat presentasi yang bagus gitu Kak? Oke. Mungkin ini belajar dari dosen-dosen juga nih yang lain. Kalau misalnya nih pas offline kemarin, ada kan dikasih feedback dari dosen kalau misalnya kita udah selesai presentasi. Nah, jadi yang Kak ingat kemarin, kalau presentasi itu per template satu slide-nya itu 6 baris 5 kolom. Jadi diusahakan jangan terlalu banyak kata-kata. Misalnya kalau misalnya mau buat satu paragraf maksimal 6 baris 5 kolom. 2, 3, 4, 5, 6 dan berapa kolom. Jadi itu ada langsung per kata-katanya kan. Nah, itu harus dilihat gitu. Kemudian ini baru belajar juga dari dosen pembimbing saya. Jadi kalau kata dosen pembimbing saya tuh kalau
diusahakan jangan terlalu banyak warna. Di mana terlalu banyak warna, nanti konsentrasi kita itu bukan ke PPT atau kata-katanya, tapi ke warnanya, bakal ke distract. Dan itu sih jadi tips-tipsnya. Dan juga kalau misalnya offline sama online, yang dibilang Cecil, ya bakal beda sih, karena kalau online kan kita bisa lihat contekan. Nah, tapi kalau misalnya di offline itu lebih kerasa, dan apalagi kalau misalnya presentasi kita kan pakai mic nih. Nah, tuh kamu pakai mic, di situ di satu kamu ambil notes di tangan kamu, itu bakal bergetar sih kalau misalnya kayak langsung di gitu. Jadi harus banyak latihan, kayak yang dibilang Cecil, latihan. Jadi semakin kamu sering berlatih, kita juga bakal semakin recall gitu apa yang kita pelajari, apa yang mau kita ngomong. Udah terbiasa gitu. Mungkin itu sih. Oh ya, ini BTW kita kan sharing-sharing. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kasih tahu atau mau chat di kolom juga nggak apa-apa, biar kita saling tahu isi hati aja gitu. Itu sih, Ca. Oke, ya. Teman-teman yang bilang, Kak, dosen ini gimana sih kalau presentasi? Boleh diramein kolom chatnya ya, teman-teman. Nggak usah tegang-tegang kali, karena kita ini ramah-tamah gitu. Nah, jadi dari Kak Nata nih, kalau nggak salah kan, kabar burungnya, dengar-dengarnya juga, kita bakalan adain kelas offline gitu kan tahun depan. Nah, jadi buat teman-teman semua, persiapkan mental ya buat presentasi offline nanti. Nah, seperti tips-tipsnya dari Kak Nata, kalau satu lembar PPT, satu halaman itu 6 baris, 5 kolom. Jadi harus diperhatikan dan jangan terlalu banyak warna, karena nanti orang itu fokusnya enggak ke materinya, malah ke kok cantik kali PPT-nya gitu kan. Jadi ke tag ya gitu kan. Nah, jadi mungkin itu sih tips dari Kak Cecil sama Kak Nata. Jadi buat teman-teman yang mau ramein kolomnya, kayak nanya, Kak, kalau sama dosen ini gimana sih kalau presentasi offline gitu? Kayak persiapan kan, persiapan mental kalian buat nanti kalau offline presentasinya kayak nggak geter megang mic-nya, nggak diem di tempat aja, nggak kedinginan tangannya, kayak nggak jadi gagok-gagok. Jadi boleh diramein kolomnya. Nah, itu untuk tips-tips kuliah gitu kan. Dari Kak Nata nih, kalau nggak salah nih kan Kak, anak 21 baru pembagian dosen PA untuk mereka nih, baru dibagikan mereka dosen PA. Mungkin beberapa ada yang belum tahu nih Kak, Nat, gimana Kak, apa sih fungsinya dosen PA itu, buat apa sih buat apa sih dosen PA itu, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan dosen PA baik offline maupun online gitu sih. Kalau pertanyaannya seperti itu, gimana nih Kak Nat, dari Kaknya? Oke, thanks sih, Cak. Jadi kalau misalnya, itu ada beberapa sih dari anak juga tanya ke aku kemarin, ini kapan harus dihubungi nih dosen yang udah dibagikan. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah dapat dosen, coba cari kontaknya dulu, terus nanti sebelum masuk semester bakal ada KRS-an tuh. Jadi kalian tuh harus bayar dulu uang UKT-nya baru nanti masuk ke pengisian untuk jadwal-jadwal mata kuliah kayak yang semester 1 kemarin. Nah, terus sebelum kalian isi, biasanya sih kalau kakak sama dosen pembimbing akademik kakak itu lebih ke dirimu ambil apa yang menurut kamu mampu, terus nanti kalau setelah kamu print, baru deh nanti ada jadwal-jadwal yang udah mereka rancang untuk kita, biar nggak bentrok juga kan, dan kita tahu, oh nih jadwal hari, tanggal, dan waktunya ini di hari ini ataupun di jam ini gitu. Nah, jadi kalian harus ngambil lembar KRS. Nah, lembar KRS itu nanti kalian print 3 lembar. Terus nanti dan asisten dosen pembimbing.
Nah, dosen pembimbingnya kalau bisa sih kalian buat grup aja dulu, kayak buat grup khusus dosen pembimbing A. Terus nanti minta izin sama ibu atau bapaknya, bilang perkenalkan dirinya, saya mahasiswa bimbingan akademik ibu, terus ingin izin untuk invite, ataupun kalau misalnya memang masih awal-awal tuh boleh kasih tahu aja dulu, karena bentar lagi mau proses chat. Nah, kira-kira gimana ya Bu gitu. Tanya dulu gimana pertimbangan Bapak dosennya gitu. Nah, setelah itu kalian datangi Bapak dan Ibunya, karena mungkin ini online, jadinya bakal prosesnya juga online. Tapi nanti kalau pas udah offline, kalian bakal disuruh untuk datang, terus tanya-tanya lah, kayak misalnya kalau kakak sama dosen pembimbing akademik kakak itu lebih ke ini sih, lebih menguraikannya mata kuliah A. Ini kira-kira tingkat kesulitannya seperti ini, dan kamu harus aware sama bacaan-bacaan seperti ini gitu. Contohnya kalau misalnya klinis itu banyak tema, banyak ininya, kamu harus lebih memperhatikan dan banyak baca. Nah, kadang akademik yang perhatikan itu seperti itu. Jadi dia breakdown satu-satu mata kuliahnya yang kalian ambil, terus kasih tahu deh ini susahnya di mana. Kebanyakan orang bakalan ulang di mata kuliah mana gitu. Jadi kalian bisa prepare diri kalian untuk nggak ulang gitu, kayak kakak sekalian gitu. Terus apa lagi ya? Kalau udah ditandatangani nih, udah di ACC, udah ditandatangani, udah deh masukin ke akademik, harus dicap dulu. Jadi dicap sendiri, terus nanti dimasukin ke keranjang. Ada keranjang perangkatannya. Jadi teman-teman bisa masukin per keranjang. Apalagi ya, itu sih. Jadi nanti udah ada masa KRS-an, setelah 2 minggu percobaan kuliah kayak kontrak itu, nah, kalian bisa PKS lagi atau pengulangan pengambilan, mengubah lagi kira cocok nggak, atau mau ngambil yang baru mata kuliahnya. Sama lagi sih, minta tentang lagi, nanti dicap lagi, baru dikasih. Begitu. Ada yang miss nggak, Cak, dari pertanyaan-pertanyaan kamu? Sejauh ini tidak sih, Kak. Karena mungkin Ica simpulkan dikit ya. Jadi kalau kita dosen PA itu fungsinya itu kita itu bisa kayak cerita masalah kita, kayak kita punya cerita masalah, kita punya masalah gitu kan di rumah, kita boleh nih hubungin dosen PA-nya gitu, tapi harus dengan ketentuan, harus juga di jam kerja gitu kan. Jam kerja itu jam 8 sampai jam 3 sore ya, kalau jam 5 sore ya Kak. Oke, jam 5 sore jam kerja, dan Sabtu Minggu itu kalau bisa ya teman-teman jangan dihubungi. Nanti kalian tahu kan. Nah, jadi karena itu kan bukan jam kerja kan, udah weekend, jadi jangan dihubungi. Nah, yang kedua, kalian bisa konsultasi masalah per KRS-an ini, per mata kuliahan ini. Kayak misalnya kalian ada ngulang gitu kan. Bu, saya dapat C di sini. Nanti dosennya bilang, oh ya udah, kamu semester ini nggak usah ambil banyak gitu, sini aja dulu yang kewajib gitu. Nah, jadi itu fungsi dari dosen PA. Nah, buat kalian juga kan baru dibagikan dosen PA kan. Nah, jadi nanti setelah mau naik semester 2 baru kalian itu kayak Kanata bilang, buat grup kan, buat grup, kalian isinya itu dosen PA dan dosen itu, kayak misalnya saya gitu kan, saya dosen PA-nya itu Bu Indri, jadi satu kelas atau satu angkatan yang dosen PA-nya Bu Indri itu buat grup. Nah, nanti udah siap semua buat grup, baru kita hubungi Ibu itu, kita minta izin, Bu, bolehkah Ibu atau maukah Ibu bergabung ke grup dosen PA untuk bimbingan PA nanti gitu. Nah, itu dari Kak Natanya
apakah ada tambahan lagi Kak untuk terkait dosen PA ini? Mungkin lebih ke ini ya KRS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman turun misalnya nih, ada beberapa dosen kalau misalnya turun IP-nya, kadang kita yang kasih reward ke dosennya. Tapi kalau kita IP-nya, kadang dosennya itu ada sih ketentuan, bukan ketentuan sih, kayak kan per dosen beda kan. Jadi ada yang untuk memotivasi kita itu seperti itu. Terus SKS juga diperhatikan IP. Nah, kalau di bawah 3, di bawah IP 3 itu cuma berapa ya? 20 SKS kalau nggak salah. Nggak bisa ambil 24 SKS. Jadi disitulah gimana caranya kita tetap stay in IP yang di atas 3 biar lebih cepat lulus kan, teman-teman juga mau cepat lulus. Jadi ya diperhatikanlah IP-nya gitu. Beda lagi sih untuk itu, Cak. Oke, baik nih Kak Nata, terima kasih sharingnya gitu Kak. Nah, mungkin kita ke Kak Cecil nih, udah disenggol nih sama Kak Nata, gimana sih cara mempertahankan IP 3 ke atas? Sepertinya Kak Cecil termasuk kategori itu kan. Nah, jadi gimana sih Kak? Kakak ini kan part-time ya, part-time dari 2019, terus kuliah, terus ada organisasi juga, terus ada kepanitiaan juga gitu. Gimana sih Kak kayak time management-nya untuk kuliah, kerja, kuliah, kerja, organisasi, dan part-time gitu. Ataupun me time-nya gitu sih. Gimana nih Kak? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada satu konsekuensi sih sebenarnya harus kita terima. Kalau misalnya memang pengen kerjain hal banyak dalam satu waktu, berarti waktu main kita udah berkurang gitu. Jadi mungkin yang biasanya kita suka main mungkin hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, itu kan biasanya kadang-kadang ada jadwal main nih, kita bisa keluar gitu jalan-jalan kan. Tapi karena perkara sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang lain, waktu main kita jadi berkurang gitu. Tapi bukan berarti sama sekali nggak ada waktu main ya gitu. Jadi usahain kayak misalnya hari Sabtu sama hari Minggu tuh bener-bener dikosongin gitu. Kalau misalnya waktu pun ada kegiatan tapi usahain malamnya kosong gitu. Terus kayak kalian harus ngambil waktu untuk kamu pergi jalan-jalan sendiri kayak, atau misalnya cobain ke sana ke sini kayak gitu. Kalau biasanya setiap Sabtu saya udah pulang dari tempat kerja udah nggak ngapa-ngapain kan. Itu biasanya kalau iseng-iseng suka tuh jalan-jalan sendirian gitu. Kelihatannya aneh sih, cuma ini juga salah satu cara yang nyaman juga nih kalau misalnya ada yang suka jalan-jalan sendirian, sepertinya nyaman gitu. Terus kalau misalnya untuk urusan bagi waktu sebenarnya harus tahu sendiri sih, maksudnya kalian batasnya itu ngerjainnya sanggup sampai mana gitu. Terus usahain sih dari pagi sampai sore itu pasti memang udah bener-bener full gitu. Jadi udah harus siap gitu bahwa ya udah aku kalau dari pagi sampai sore memang aku ada kegiatan gitu. Jadi di luar itu aku udah nggak bisa main-main gitu. Kalau untuk urusan belajar ya sebenarnya tetap baca materi aja sih. Jadi kayak misalnya malam gitu. Malam itu paling sekitar jam 9 atau jam 10 gitu kan. Luangin 1 sampai 2 jam untuk baca materi untuk perkuliahan besok gitu. Cukup untuk yang perkuliahan besok aja dulu gitu. Kalau misalnya nggak sanggup baca bukunya, baca makalahnya gitu. Soalnya kan makalah itu kan juga penting gitu kan. Nanti dari makalahnya itu juga distabiloin gitu loh. Jadi nanti kalau pas kalian waktu mau ujian, sebenarnya kalian tinggal baca ngulang makalahnya gitu. Dan kalian tinggal hafalin tok si makalahnya itu gitu. Yang penting kalian juga harus ngertiin dulu sih gitu. Jadi waktu kuliah pun sebenarnya benar-benar harus dengerin gitu. Jadi pas waktu misalnya mau UAS, kalian udah lebih tenang gitu. Kalau dari aku juga ya ini sambil kasih tahu aja, biasanya 3 minggu atau 2 minggu sebelum ujian itu biasanya list dulu nih kira-kira mata kuliah apa yang sama sekali belum pernah disentuh atau nggak sempat dibaca gitu. Jadi buat target gitu, misalnya oke, aku hari ini minimal baca 1 makalah tentang matkul ini, terus sama 1 matkul lagi gitu. Ya udah cukup 2 dulu. Besoknya lagi buat hal yang sama lagi gitu. Jadi biar
nggak terlalu panik juga nanti misalnya sisa seminggu gitu, itu kan udah nggak cukup tuh waktunya, apalagi kalau misalnya materinya yang dari awal sampai akhir gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk bisa bagiin waktunya. Nah, aku kayak gitu sih, Ica. Oke, mungkin ini pertanyaan dadakan ini mungkin Kak. Boleh ya kita jawab sekarang karena masih berhubungan nih dengan sharing session kita kan yang barusan aja. Izin dari Frisa Putri Halista. Izin bertanya nih Kak, gimana cara menghubungi dosen PA lumayan killer nih Kak? Mungkin dari Kak Nata dulu gimana nih Kak caranya? Gak ada yang killer kok. Bener-bener gak ada yang killer. Cuma mungkin lebih tegas aja. Yang pertama yang diperhatikan sih kapan kalian chatnya. Intinya itu kalau dalam message yang akan kalian kirim itu satu harus ada selamat pagi Pak Bu gitu kan. Kemudian mau waktunya. Yang ketiga perkenalkan nama, NIM. Terus kalau misalnya terkait dengan mata kuliah A, kamu bilang aja dari mata kuliah A gitu kan. Mahasiswa mata kuliah A. Atau dosen nih, dosen PA. Ini saya dosen bimbing akademi Ibu gitu atau Bapak. Terus kasih tahu deh kamu mau sampaikan itu apa. Sebenarnya nggak ada yang killer sih, lebih ke ini bawaan siapa nih, siapa yang mengasosiasikan dosen ini killer gitu kan. Nggak ada yang killer kok kalau kalian di luar jam kayak misalnya pelajaran, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama dosen itu enak-enak aja kok, kayak fun aja kok gitu. Saya nggak ada yang killer sih, cuma mungkin perspektif atau persepsi kita yang gitu, yang omnya agak kutip dua ya, gitu sih Fisya. Mungkin Cecil mau tambahin. Kalau dari aku kayaknya nggak banyak ya sebenarnya. Harus beraniin diri sih, nggak apa-apa sih. Jadi kayak misalnya yang penting kayak yang Kak Nata bilang gitu. Jadi yang penting ada ucapan selamat pagi, siang atau sore gitu. Terus perkenalan diri, NIM-nya juga penting. Soalnya nanti dosennya nggak tahu dari angkatan mana gitu kan. Terus nggak usah basa-basi gitu. Jadi langsung ke to the point-nya aja. Misalnya maaf Bu, saya ingin bertanya tentang ini. Kira-kira bagaimana ya Bu? Jadi kalau misalnya mau kasih tahu pun kasih tahu dulu misalnya masalahnya apa, baru langsung ditanyain gitu. Gak apa-apa sih, yang penting harus beraniin diri. Kalaupun misalnya diri doang, ya nggak apa-apa, kita positifin aja ya. Mana tahu tiba-tiba sebenarnya banyak dosen yang udah read gitu loh, tapi mungkin karena ada hal yang lain, jadinya dia terkeluar terus lupa gitu. Nah, kayak kemarin kakak juga gitu kan, nanya dosennya, terus dosennya bilang, oh ya sebenarnya saya udah buka, cuma karena ada hal lain, ya udah ketekan balik, saya lupa nih untuk balasnya gitu. Jadi kalau nggak balas bukan berarti dosennya killer gitu loh. Bisa aja kan dosennya juga banyak kerjaan kan sebenarnya. Jadi nggak usah pala takut. Soalnya kalau misalnya takut sendiri, nggak terkirim dong pesannya. Gitu sih kalau dari aku, Fisya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Ica simpulin ya. Jadi kalian tuh kalau mau hubungi dosen PA harus tahu jam. Terus mungkin dari aku sih, kalau dari aku nambahin dikit. Dosen PA kan Bu Indri. Jadi pernah tuh, ini salah kami pasti karena jadwal bimbingan PA itu bakalan disebar di grup Satukan Hati. Jadi kalian harus rajin ngecek grup itu untuk mendapatkan berita gitu kapan bimbingan PA-nya gitu kan. Nah, jadi udah tahu nih kan bimbingan hari Jumat gitu kan. Ngechatnya 1 hari sebelum hari Jumat itu jangan guys. Jangan, karena nggak ada nih yang dari kami nggak ada yang mau ngechat dosen PA gitu kan. Jadinya kau lah yang ngechat gitu. Nggak mau, aku nggak mau gitu kan. Nah, jangan kayak gitu karena kalian nanti yang kena marah. Jadi kalau dosen PA itu mungkin lebih ketegas ya kayak Kak Nata bilang. Jadi karena ini kesalahan kami, pure kesalahan kami karena kami
nggak nyari ibu itu untuk bimbingan, karena kan kita yang perlu nih bimbingan, kita kan untuk perkuliahan kita kan, jadi ya harus kita lah yang nyari ibu itu, jangan ibu itu nyari kita. Kayak kami sempet mana ini anak 19 nggak ada yang hubungi saya gitu, jadi jangan sempet dapat kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi cara chat, dan jangan di situ mau bimbingan baru di situ hubunginya. Nah, mungkin masih ada nih tadi pertanyaan yang relate nih sama materi perkuliahan gitu kan. Dari Daniela. Kak, gimana cara mengatasi teman kelompok yang jarang on dan malas kontribusi? Oke, ini ada temennya yang jarang on dan malas kontribusi, boleh didengar ya ini tips atau sentilan-sentilannya dari Kak Cecil dulu nih. Kak Cecil, boleh nggak? Oke. Oke, pertanyaan dari Daniela ya, cara ngatasin teman kelompok yang jarang on dan malas kontribusi. Sebenarnya itu kayaknya di kelompok manapun sebenarnya ada ya, sebenarnya ya. Cuma ini mungkin faktor karena malas kontribusi ya, mungkin di grupnya itu nggak ada pembagian yang jelas gitu loh. Kayak misalnya, aku harus ngerjain yang mana. Soalnya kan ada beberapa orang yang rasa-rasanya pengen ngomong, tapi mungkin dia takut gitu. Sebenarnya kan banyak orang juga kayak gitu kan. Dia mau tes bagiin, tapi nanti aku dikirain sok apa gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi sebenarnya harus mulai dari diri sendiri lagi sih. Jadi dari diri sendiri itu coba untuk ngajak mereka dulu gitu. Atau misalnya mereka kalau misalnya udah nggak mau bahas gitu kan, kita aja langsung bagi materinya. Jadi kita yang buka buku, misalnya mau buat makalah PUM gitu kan, itu kan ada beberapa bagian gitu. Terus kita aja yang langsung bagi gitu. Tapi bukan kita yang kasih langsung mention nama ya. Kita mention nama mereka di grup, terus nanti bilang ini pembagiannya, yuk teman-teman boleh milih, yuk mau kerjain yang mana gitu. Jadi ajak mereka sih biar mereka tetap mau ngerjain gitu. Kalau pun sampai di akhir mereka memang tetap nggak mau ngerjain dan memang udah nggak mau ikut kontribusi, sebenarnya kalau dari aku sendiri biasanya kalau udah saking parahnya, dia udah benar-benar parah, biasanya langsung bilang, oh kamu nggak bisa ngerjainnya, kenapa? Karena gini, oh berarti nggak mau ya, oh ya udah, namanya dimerahin ya. Soalnya kalau itu memang kalau misalnya udah nggak ada pilihan lain kan, cuma sebisa mungkin kita jangan begitu dulu, tapi kita yang mulai dulu nih untuk membagikan materinya gitu. Sekalian sebenarnya belajar aja sih jadi ketua kelompok kan tanpa sadar. Nanti kok udah lama-kelamaan udah terbiasa nih gitu. Jadi nanti kalian mau di kelas manapun, mau di kelompok manapun, kalian udah langsung tahu nih kira-kira apa mau dikerjain. Udah sekalian langsung bisa bantuin bagi gitu. Kan sekalian bagus juga untuk perkembangan diri kalian gitu. Kalau dari aku gitu sih, Ica. Oke, jadi itu teman-teman jangan langsung dimarahin ya, karena kita juga di psikologi kan kita harus juga ngertiin kan, mungkin mereka lagi urgent, mungkin belum sempat ngechat, kayak misalnya udah ngechat nih, kayak Kak C nanti malam ya aku punya upaya belum terkirim, udah ditagi-tagi gitu kan. Jadi kita harus tanya lagi nih ke temannya. Nah kalau dari Kak Nata sendiri nih gimana nih Kak? Nah, gimana ya, sama sih kayak Cecil. Jadi kalau diriku karena agak greget ya melihat tugas menumpuk gitu kan. Jadi kalau misalnya yang aku sih pasti bakal banyak diriku yang bakal dan ini kalau kalian pakai Line, ada grup Line tuh, leader shuffle. Jadi kalian buat aja dulu pembagiannya dari halaman berapa, terus kalian buat di notes 1 sampai misalnya 7 kalau 7 orang kan. Terus shuffle aja gitu. Jadi aku nggak tanya-tanya lagi sih. Kalian mau yang mana, terus siapa yang mau bagiin, karena bakal nggak kurang gitu. Kalau misalnya inisiatif kayak membagi itu sulit untuk apa ya, untuk dikerjakan mungkin ya. Nah, jadi banyak kan udah, nah kalau dari kelompok kakak ya udah nih aku udah bagiin, kerjain deadline-nya jam berapa, terus formatnya apa, udah kakak lampirkan semua gitu.
Jadi teman-teman harus belajar kayak gitu juga, biar jelas pembagian tugasnya, biar nggak ada yang social loafing, biar nggak ada yang free riding. Nah, alasan-alasan tuh yang kayak sakit, tiba-tiba sibuk, kan bilang aja kan udah lama jauh-jauh hari dikasih tahu gitu loh. Kenapa nggak dikerjakan? Nah, PPT gitu kan. Nah, itu juga dibagikan. Jadi jelas, ini ya deadline. Misalnya kalau misalnya hari Senin mau dikumpul, hari Jumatnya harus udah ada semua gitu. Jadi udah prepare. Nah, jadi untuk meminimalisir yang kontribusi itu sih. Kalau misalnya memang nggak ada kabarnya, ya udah dimerahin aja. Memang agak sakit sih. Kakak udah berapa kali ya merahin laporan, nama orang di laporan. Karena memang nggak ada kerja, ya udah kita kan logis aja, kalau nggak kerja ya nggak ada nilai gitu. Itu aja sih, harus tegas. Jadi nih, walaupun teman sendiri ya. Itu sih. Oke, jadi kalau dari Kak Nata itu teman-teman, jadi bagikan aja dulu gitu kan. Kalau di line kan ada leader tuh, kata Kak Ayah. Jadi dari leader itu udah kalian bagikan, ya udah buat deadline. Jadi urusan mau mereka ngerjain atau enggak belakangan, kalian kerjain dulu tugas kalian gitu sih. Jangan kalian marah-marah, tapi tugas kalian belum siap gitu kan. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan dadakannya, karena masih sesuai materi sharing session gitu kan. Nah, jadi untuk pertanyaan dadakannya kita hentikan dulu, karena kita udah nanya nih kan, udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari G-Form yang udah disebar di grup angkatan kalian. Nah, jadi kalau teman-teman mau ada lagi yang mau nanya, itu bisa langsung ngetik aja dulu di kolom chat, nanti kita bacain, atau setelah Q&A kita bakalan kayak mix antara dari komen atau ada yang mention gitu. Jadi kita bakalan mix. Nah, untuk Q&A nih Kak, yang pertama boleh nih Kak kita tampilkan pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip, jadi dibuat di satu halaman gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih Kak caranya sebagai mahasiswa baru terhindar dari FOMO dan tetap aktif dalam berbagai kegiatan maupun secara online. Kalau dari Kak Nata nih, gimana nih Kak caranya mengatasi FOMO untuk mahasiswa baru? Nggak relate sama aku. Jadi gini, sebenarnya FOMO itu kan fear out missing ini kan, fear of missing out gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sih awalnya karena memang udah tahu tujuan mau prioritaskan kemana. Nah, jadi yang bagaimana cara sebagai mahasiswa terhindar dari FOMO, yang pertama set dulu tujuan kalian. Jadi tujuan kalian itu di semester 1 mau gimana. Terus misal kalian memang pengennya kerjanya di HR, nah dari semester 1 kalian bisa coba cari-cari tahu volunteership ya atau internship yang berkaitan dengan HR. Kemudian yang kedua itu kalian harus set prioritas yang mana yang harus dikerjain, ikut-ikut yang lain gitu. Jadi biar nggak fear of missing out itulah ya. Nah, jadi yang pertama kayak set prioritas, contohnya kalau misalnya semester 1 kalian mau coba untuk mengenali itu, kalian kenal dulu teman-temannya. Soalnya kan itu bakal efek banget kan ke akademik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu nih, kayak misalnya si A, ini orangnya jago ngeles nih ya kan. Terus jagonya nggak ngerjain tugas gitu. Ya kan kalian udah tahu, dengar-dengar desas-desus. Coba kenali dulu itu, karena 7 semester ke depan. Kalau misalnya kalian belum tahu, ternyata dapat teman yang jong gitu kan. Ya udah, sampai akhir kalian bakal lebih bersusah payah, walaupun bisa akan lebih bersusah payah, lebih sulit untuk menjalani perkuliahan karena udah down duluan gitu. Ya, itu sih semester 1. Mungkin tips dari aku yang memang dari awal coba aku praktekin, kayak semester 1 coba, terus semester 2 coba lihat di organisasi kampus itu ada apa aja. Jadi kan kita bisa bersosialisasi dengan
cutting, apalagi ya dosen-dosen ataupun alumni-alumni nih ikut UKM itu. Nah, jadi kalian bisa coba ikut terlibat. Ada di UKM di psikologi itu ada olahraga, ada seni, orkestra. Jadi mungkin kalau offline akan lebih seru lagi karena lebih, dan juga memang setiap minggunya ada latihan pun ketemuan. Nah, kemudian mungkin di semester 3 teman-teman bisa kayak mengenal dunia organisasi lah. Entah ikut kepanitiaan dulu, bangun CV-nya dulu, atau cari organisasi luarnya. Kalau teman-teman tahu ISEC nggak sih? Nah, kalau bisa dari teman-teman ikut ISEC, karena di sana kalian bisa belajar gimana mensistematis apa ya, kayak hal-hal rundown acara ataupun secara teknisnya, kayak buat apa ya, mail, terus G-form, kemudian spreadsheet, G-docs, itu kan kita bekerja sebagai kelompok kan, bekerja berbarengan, itu bakal kepake banget sih untuk kedepannya. Nah, cari organisasi yang kayak gitu, itu bakal nambahin skill, nambahin CV juga. Kayak sekarang nih tema untuk nambahin CV, ya kan, nambahin biar cantik CV-nya. Terus kalau di luar kemarin yang Kak ikut itu ini quarter life project, sejenis organisasi non-governmental atau NGO. Jadi di sana kita belajar banyak terkait dengan cara kerja mereka itu seperti apa gitu. Ya budaya kalau di fakultas dan juga di luar organisasi atau fakultas. Jadi pinter-pinter lah teman-teman untuk adaptasi, mungkin bisa terlibat untuk bekerja bareng dengan orang yang baru. Nah, jadi kalian lebih bisa lebih banyak belajar, lebih banyak eksplor dunia baru gitu. Nah, semester 4-nya ya biasa, kalau misalnya kalian mau cum laude misalnya nih, ya udah dari semester 1 kalian udah tentukan IP-nya mau sebagaimana, mau di atas 3,5 terus, atau kalian pertahankan 3,999 atau 444 kayak teman angkatan kakak ada tuh yang 4. Nah, kalau mau jadi kayak gitu, belajar lebih banyak, terus membaca lebih banyak, menjelaskan lebih banyak. Ya itu kan masing-masing ada tujuannya, ada prioritasnya. Jadi biar nggak FOMO ya kan, yaitu sih set tujuan, set prioritas, dan kerjakan gitu. Udah, gitu aja. Baik, wah, set tujuan, coba organisasi, semester 3 coba nengok-nengok mana nih UKM nih yang bisa dikulik gitu kan. Semester 4 udah bisa nih apa namanya, kayak mau cum laude ya harus dari semester 1 konsisten gitu kan. Nah, kalau dari Kak Cecil nih gimana Kak? Kalau dari Kakak caranya menghindari FOMO gitu sih. Oke, kalau dari aku kayaknya agak banyak ya. Jadi mirip sih sama Kak Nata sebenarnya. Tapi dulu aku juga bagian dari FOMO kok. Jadi mulai dari semester 3 juga sempat ngalamin ini sebenarnya. Apa ya, kerasa stres banget gitu loh. Karena pernah sampai kayak ngikutin, tapi ternyata nggak ada nih yang cocok, dan ternyata makin nambah nih bebannya gitu kan, karena nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi balik lagi kayak yang Kak Nata bilang tadi, jadi kita harus tahu tujuannya apa dulu gitu. Misalnya per semester gitu, semesternya kira-kira kalian mau ngerjain apa, mau fokusnya itu di bidang yang mana gitu. Jangan kayak aku juga sih, karena dulu aku juga sempat ngikutin ini juga, jadinya banyak melakukan hal yang yang seharusnya nggak dilakukan deh gitu. Jadi usahain tahu deh gitu, misalnya di semester sekian aku pengen fokusnya itu di organisasi di kampus gitu, tapi mungkin di semester yang berikutnya aku udah mulai harus coba nih untuk bisa masuk ke organisasi yang di luar kampus gitu. Itu kan juga lumayan kan sebenarnya. Cuma kalau misalnya memang
belum kepikiran ya nggak apa-apa, coba dicari-cari dulu, diulik dulu kira-kira aku sukanya apa gitu ya. Mungkin dari hobi kalian itu juga bisa apa sih, bisa dijadiin kegiatan gitu. Kalau misalnya kayak aku sendiri kan cukup tertarik sama desain gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang suruh mau aku desain, itu aku ambil gitu. Jadi sekalian sebenarnya nambah pengalaman kan, nambah lagi kemampuannya kalian gitu. Jadi sesuaiin dengan hobinya kalian, dengan keinginannya kalian gitu. Jadi biar gak ikut-ikutan orang terus gitu. Jadi kalian punya tujuan nih, apa yang kira-kira kalian mau capai gitu. Jadinya nanti bisa deh terhindar dari yang namanya FOMO gitu. Kalau mau aktif pun aktif dalam berbagai kegiatan ya pilih-pilih juga kayak Kak Nata tadi, kira-kira kalian sukanya di mana gitu. Daripada kalau ngikut terus kan rasanya kan nanti sampai kerjaan setengah, loh kayaknya apa ya aku dapat dari sini, kayaknya nggak ada nih kesan-kesan dari melakukan hal ini gitu kan. Jadi mending kerjain yang memang kalian sukai. Dari aku itu sih, Kak. Oke, baik. Jadi kita harus tahu nih tujuannya kita dulu kan. Terus kita harus tahu kita tuh tertariknya di mana gitu. Jadi buat teman-teman yang masih stuck gitu kan, Kak, teman aku udah UKM, udah organisasi, udah kepanitiaan, aku masih di sini-sini aja gitu kan. Gak apa-apa, karena kalian tuh masih semester 1. Jadi kalian tuh masih punya kesempatan ngulik-ngulik dulu. Ya udah nanti kayak Kanata, kayak Kak Cecil, coba-coba intinya gitu. Jadi kalian coba-coba sih, jangan apa ya, kalau kalian mau ada progres untuk diri kalian sendiri, ya kalian harus set tujuan kalian itu untuk ke depannya. Nah, mungkin kita next ke pertanyaan kedua Kak. Slide kedua. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh nih raise hand, on mic, atau ketik di kolom chat ya. Jadi jangan malu-malu, karena ini dari kita untuk kalian juga. Nah, buat pertanyaan yang kedua nih, Kak. Bagaimanakah tips agar kita dapat belajar secara efektif dan mampu memahami materi sepenuhnya di tengah proses pembelajaran yang dilakukan secara daring? Jadi, mungkin singkatnya tips dan trik supaya kita tuh memahami materi saat kuliah daring ini, gitu, Kak. Mungkin dari Kak Cecil dulu gimana? Oke, tips dan triknya ya biar paham materi. Sebenarnya sama sih kayak yang tadi gitu. Jadi memang usahain untuk baca dulu. Jadi kalau dulu ada dosen yang selalu bilang nggak apa-apa kalau misalnya kalian baca terus kalian nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting kalian baca dulu gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya besok pas waktu masuk ke sesi perkuliahannya itu didengerin terus disimak sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang udah kalian nggak paham itu kan pasti ada dibahas nih sama dosennya gitu. Nah itu kalian boleh langsung tulis nih. Oh iya ternyata pemahamannya yang kayak gini-gini ya. Jadi kalian tulis kembali lagi kayak notes-notes kecil sih sebenarnya gitu. Terus juga sebenarnya biar tetap ingat, jadi kalau misalnya ada orang lain yang nanya kalian, ini gimana? Kalian harus mau jelasin sih ke orang itu. Karena sebenarnya kalian sambil jelasin ke orang lain, kalian juga recall kembali sebenarnya kan. Oh iya ya, kayak gini ya. Mana tahu ya kalian udah lupa sebenarnya bisa balik lagi nih memorinya gitu kan. Jadi nanti waktu misalnya pas kayak mau ujian, itu udah gampang gitu karena kalian sekali baca, oh ya kemarin tentang kayak gini, tentang ini gitu. Dan setiap bab itu usahain ambil poin-poin pentingnya. Misalnya perbedaan antara satu bab dengan bab yang lain itu gimana gitu. Buat di notes-notes kecil gitu. Nah, kalau dari aku itu sih cara biar bisa cepat paham materi gitu. Jadi buat yang bertanya itu tips dan trik dari Kak Cecil. Kalau dari Kak Nata sendiri nih Kak, Nata ada tambahan nggak? Kalau dari aku hampir sama dengan Cecil, harus baca dulu. Tapi kalau ada kan orang-orang yang kecenderungannya lebih ke audio atau ke visual atau yang kinestetik gitu kan. Kalau aku sih lebih ke audio. Jadi kalau misalnya aku baca nggak paham, contohnya nih aku ceritain pengalaman belajar biopsi, teman-teman bakal tahu kan kalau misalnya di semester mata kuliah biopsi kan. Nah, di situ
Kak disuruh presentasi, dapat bab 3 yang belajar terkait dengan neurotransmitter. Nah, di situ karena kakak itu dari awalnya bukan anak IPA, anak IPS, jadi kan nggak ngerti tuh. Nah, di situ kakak dapat yang threshold yang ada elektron-elektronnya itu loh. Nah, jadi karena memang nggak ngerti, udah baca ya berulang-ulang karena bahasa Inggris juga, kayak apa sih ini gitu kan. Nah, itu kalian bisa cari di YouTube, kalian bisa searching biar kalian bisa dasarnya, dapat visualisasinya. Nah, jadi di situ karena memang udah nggak ada lagi nih caranya gimana, mau tanya orang juga mereka juga nggak ngerti, ya udah belajar aja dari YouTube gitu. Kan banyak kan. Jadi pas belajar, oh ternyata gitu. Pas udah dapat nih intinya, udah dapat cara memahaminya, enak tuh. Setelah itu pas presentasi yang menjelaskan seperti yang kakak lihat gitu, yang kakak pelajari dari itu, walaupun memang sedikit lebih banyak tuh adalah kaitannya dengan apa yang akan dibahas ke depannya. Nah, terus ada lagi nih teman-teman dari yang lain yang juga memiliki kesulitan yang sama. Nah, karena Kak udah lewat presentasinya, nah, Kak jelasin lagi biar lebih ingat, kayak kata Cecil. Jadi kalau misalnya udah paham ya kan, udah tahu, jelasin aja lagi sama temennya, bantuin temennya gitu. Nah, jadi pas kemarin masih ingat tuh namanya Siska. Nah, di situ Kak jelasin gimana pas threshold-nya di ambang ini itu namanya all of none gitu kan. Terus harus dapat tekanan berapa volt untuk apa namanya? Untuk menembus atau apalah pokoknya ke neutron-neutron yang lain gitu kan. Nah, jadi itu dipelajari dan ya diaplikasikan ke ini, ke teman-teman juga. Nah, jadi pas nanti udah ujian, nah kalian udah tahu nih kira-kira, oh ini yang kemarin nih udah di luar kepala. Nah, kayak sekarang nih belajar, ini lagi skripsi kan. Nah, jadi banyak hal baru yang harus dipelajari juga, menyesuaikan cara kerjanya dosen pembimbing juga kan. Jadi karena setiap dosen pembimbing itu beda kan. Nah, cara pembawaannya juga beda dengan dosen-dosen yang lain. Jadi disuruh pelajari power analysis gitu kan. Nah, kalau di psikologi pasti nggak tahu nih power analysis itu apa. Karena memang jujur kakak juga baru tahu pas skripsi ini. Nah, disuruh untuk baca dan pelajari. Ya udah, pelajari, pas baca literaturnya gimana ya, apa ya maksudnya ya, kayak statistika banget gitu kan. Terus udah coba search lagi di YouTube, kayak YouTube sekedar dari TV gitu kan. Nah, jadi kalau udah belajar dari YouTube, terus udah paham, confirm lagi nih sama dosennya, kayak gini kan Pak, kayak gini kan Bu, jadi lebih masuk aja gitu. Nah, terus contoh lainnya itu aja sih. Jadi lebih banyak pelajari, kalau misalnya satu sumber gak bisa, pelajari dari sumber yang lain gitu. Atau tanya teman. Itu sih. Ica, silahkan Cak. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya, kalau dari tips dan triknya gitu kan, harus dicatat nih. Jadi kalau lagi presentasi teman kita, usahain buka buku atau enggak buka kertas, atau cari kertas, catat kecil-kecil aja, nggak usah semua yang dibilang dicatat gitu kan. Nah, yang kedua itu ada jelasi ke orang lain. Jadi kalau ada teman nih nanya, misalnya gitu kan, Kak C ini neurotransmitter apaan ya? Kok masih bingung ya? Kok ini translate-nya terlalu baku kali? Kok masih Google Translate gitu kan? Nah, mungkin kalian bisa jelasin menurut sepemahaman kalian, dan kalian bilang lagi ke orang itu, coba deh cari-cari jurnal ataupun nonton YouTube gitu kan. Jadi bisa nambah-nambah ilmu gitu. Nah, kalau dari Kak Nata tadi, Kak Nata yang tipe audio kan, jadi kayak belajar biopsi gitu kan. Nah, itu mungkin dari aku sendiri juga kadang suka nge-record gitu kan, kalau dosen yang ngejelasin record dari HP,
karena Zoom-nya dari laptop gitu kan. Nah, di record sejaman, iya besar sih memang. Cuman kalau ini mungkin yang bisa kalian catat ya teman-teman, kalau mata kuliah psikologi sosial itu apa yang dijelasin sama Pak Omar itu yang masuk. Jadi kalian harus nonton videonya, harus dengerin beliau menjelaskan, atau enggak, kalau nggak ada dikasih materi, kalian harus udah siap-siap nih buat nge-record gitu, karena jangan mengharapkan beliau untuk mengirimkan materi ke GCR karena ya mandiri, namanya mahasiswa gitu kan. Nah, jadi itu sih tips dan trik untuk memahami materi kuliah dengan cepat. Jadi kalian kalau mau bertanya boleh sih, kalau kalian misalnya nggak presentasi terus kalian masih bingung, nanya aja. Tapi ya tujuan kalian nanya itu memang untuk pengen tahu atau mau menyudutkan. Jadi kalian harus baik lagi ke diri kalian sendiri, niat kalian tuh baik atau niatnya menyudutkan teman gitu. Jadi itu sih buat tips dan triknya. Mungkin dari teman-teman ada nggak nih yang mau izin bertanya atau raise hand atau open mic gini? Kalau mungkin dari teman-teman nih ada yang mau bertanya? Jangan takut-takut dong. Udah pernah ketemu kan sama Kak Nata? Iya, masa nggak ada yang mau nanya nih? Mungkin pas PKKMB kemarin ya seremin gitu ya kan. Iya. Ada nggak sih yang bilang, Kak Nat serem banget sih. Jangan mungkin lah ya. Dari ini Sabina ada nggak? Nggak, jangan takut-takut yuk. Nggak ada ya. Kalau dari Prisya, ada nggak nih yang mau ditanyakan ke Prisya udah tanya tadi dia. Oh iya, maaf. Saya sangat short term memory. Oke, mungkin kalau dari Jenny nih, Jenny Anggra ini, ada nggak nih pertanyaan dari Jenny? Guys, kalian jangan leave ya. Masa ini belum selesai loh. Kok takut ditanyain? Ya ampun. Mau denger dulu deh, ini suaranya Desmond. Desmond. Adik kakak nih ya, Desmond? Ini kemarin toh, si Desmond ini kayaknya nyanyi deh dia. Oh iya. Apalagi ya? Kak? Ada, mereka buat video gitu kan. Wah, Nyanyi-nyanyi. Iyalah nyanyi Mars psikologi gitu-gitu. Halo. Oh ya. Mana nih kok nggak on mic nih Desmond? Halo Desmond. Malu dia, malu. Aduh, kok malu-malu sih. Saya nggak ada. Next aja lah kita ya. Next. Kayaknya mereka juga udah suntuk. Apa sih ini kakak? Canda. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana mempertahankan semangat saat ini agar selalu sampai lulus dari psikologi? Wah, ini kok pertanyaannya berat ya? Kalian masih sanggup kan di sini? Masih awal loh, masih 3 bulan. Kok udah gini nanyanya? Mungkin dari Kak Nata nih. Apa nih jawabannya nih Kak? Kalau dari Kakak gimana sih cara mempertahankan semangat? Cari teman lah. Cari teman seru. Cari motivasi. Nah, tapi kenali dulu sih motivasi kalian yang gimana. Ada motivasi yang lebih ke internal. Jadi mereka kalau ada capai sesuatu tuh dia puas sendiri gitu. Ada juga yang motivasi harus dipuji kayak wih keren gitu. Nah baru dia jadi harus tahu dulu sih motivasinya itu lebih ke internal atau eksternal. Terus jangan juga jadi apatis ya. Jadi mahasiswa psikologi kalau ada kegiatan diikut. Jadi itu kan untuk menambah semangat juga sama yang lain. Terus hangout, catch up sama cutting. Nah, itu kan seru. Nah, itu buat tuh semangat. Apalagi kalau ketemu yang cantik-cantik gitu kan. Tiba-tiba jodohnya ketemu gitu di sini. Ya lebih semangat lagi kan. Itu aja sih. Mungkin dari saya sih ada yang utamain. Kalau dari aku sebenarnya mirip sih kayak Kanata gitu. Jadi sebenarnya harus tahu tujuannya dulu aja sih gitu. Kira-kira
Makanya kalau bisa buat aja per semesternya itu kalian mau ngapain gitu loh di lingkup psikologi gitu. Jadi kalian nggak terlalu panik-panik amat gitu. Terus apa ya, tanya-tanya dulu nih tentang semester-semester berikutnya tuh kayak mana gitu, ke cutting-cutting nggak gitu. Jadi minimal kalian udah siap mental gitu kan. Jadi ketika udah sampai ke semester itu, ya bener ya dibilang kakak ini ya, nah, udah deh nggak apa-apa, aku pasti bisa gitu. Karena udah dapat spoiler duluan gitu kan. Jadi usahain dapat spoiler sih, cari-cari spoiler nih dari cutting-cutting Semangat gitu. ya. Atau kalian dengar-dengar desas-desus. Ya sih, cuma semangatin sih, cuma bisa ya harus ada dari diri sendiri lah. Harus percaya juga, pasti kalian pasti bisa ngelakuin ini kok. Karena kalian udah memulai, maka ya harus selesai juga gitu. Itu sih kalau aku. Oke, jadi harus ada motivasi internal dan eksternalnya nih teman-teman. Kalau internal ya pasti dari diri sendiri kan. Nah eksternalnya nih boleh kok kalian tuh IGPMA itu banyak loh yang bisa kalian ini tengok-tengok, ada cutting gitu. Boleh, tapi hati-hati juga ya teman-teman cara ngechatnya. Karena ya tahu kan gimana. Nah mungkin itu untuk mempertahankan semangat. Untuk pertanyaan ke-6 ini Kak agak beda sih. Karena yang tadi kan mempertahankan. Ini supaya tidak malas. Gimana Kak supaya nggak malas nih? Kalau dari Kak Cecil nih, kayak mungkin kalau aku gitu kan, habis begadang gitu kan, aduh malas sekali lah masuk kelas. Nah itu gimana sih Kak caranya supaya niatnya itu terkumpul gitu sih Kak? Kalau dari Kak Cecil gimana? Kalau aku sih biasanya terpaku itu di absensi gitu. Jadi harus ingat guys, absensi itu jangan lebih dari 2 atau 3 kali gitu. Karena kalau misalnya udah lewat, ya udah aku udah gak bisa UAS gitu kan. Jadi jangan gara-gara kita nggak hadir, kita nggak bisa ikut UAS. Nggak ikut UAS, kita harus ngulang lagi gitu kan tahun depan. Jadi sebenarnya gara-gara faktor-faktor kayak gitu sih. Kalau misalnya urusan bangun atau nggak bangunnya, terpaksa harus taruh apa sih, alarmnya misalnya mau bangun itu jam 7, ya taruh aja lah 6.50 sekali, 6.55 sekali, jam 7 sekali, 7.05 sekali, 7.10 sekali gitu kan, udah 5 kali itu kan. Biasanya kan udah keganggu tuh sama suaranya. Ini berisik banget sih ini handphonenya, ya udahlah aku bangun aja gitu. Nah, jadi usahain buat kayak gitu sih. Terus apalagi ya, niat ya, tidak malas. Kalian harus paling ingat aja sih, kalau masuk psikologi kan kalian juga nggak gampang juga kan, jadi ya harus diperjuangin juga gitu. Udah sampai masuk psikologi ya berarti aku harus belajar gitu. Atau juga nanti pembelajarannya bisa kalian terapkan kan, soalnya terapinnya ini bukan hanya untuk di bidang-bidang pelajaran gitu loh, tapi nanti mungkin kalian ketemu lingkungannya begini, kalian juga bisa terapin gitu kan. Atau juga itu nanti bikin kalian jadi lebih semangat gitu, kalau kalian juga aware ke lingkungannya kalian gitu. Itu sih dari aku, Ica. Oke, terima kasih Cecil. Mungkin ada nih Kak komen dari Prisya, dia bilang kalau tanya ke cutting segen Kak, takut ganggu. Hehehe katanya. Nggak Santai ganggu sih aja. kalian. Apa ya? Inilah fungsinya forum kita ini buat ramah tamah. Jadi kalian makanya jangan segan-segan karena kami sendiri kalau ditanya sebenarnya sangat senang hati sih ditanya ada yang mau nanya karena WA-nya kosong gitu sama yang ngechat gitu kan. Jadi bolehlah kalian tanya gitu. Tapi ya ini kalau dari aku pribadi sih aku tuh malam sih sering buka WA gitu kan jawabin pertanyaan dari kayak ada nih kalau ada Rika sama Jenny, nah mereka tuh suka nih nanya-nanya. Nah aku jawabinnya bisanya malam jadi mereka juga udah tahu gitu. Jadi jangan segan-segan ya gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Riham, izin bertanya Kak, apa yang harus dilakukan apabila ada mata kuliah yang mau diambil tetapi tidak muncul di portal atau ada mata kuliah yang jamnya bentrok? Nah, kalau gini gimana nih Kak? Kasusnya seperti ini, gimana kita harus mengatasinya? Kok dari Kak Nata? Misalnya sekarang sih yang
ya, kemarin pernah ada jadwal yang bentrok. Jadi mata kuliah pilihan sama itu bentrok. Nah, itu nggak bisa diambil secara otomatis dari portalnya. Pak, ada kasus kayak gini ya, Kak, juga bingung nih. Jadi biasa sih kalau misalnya memang dia dari portalnya nggak izinin lagi sih untuk ambil itu yang lain. Dan nggak bakal keluar sih KRS-nya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya memang hang banget gitu kan, coba tanya dulu ke akademik atau nanti dari akademik bisa refer ke usunya langsung. Nah, jadi ini kenapa nih? Apakah masalah sistemnya kah atau memang lagi maintenance gitu kan? Nah, jadi coba kritik aja. Nah, jadi tipsnya ini kalau misalnya kayak gini nih, diusahakan bayarnya itu lebih cepat. Jadi kalian bisa coba kalau misalnya kesalahan sistem kayak gini bisa diupayakan diminimalisir gitu loh. Nah, jadi biar nggak kejadian, aduh gimana ya nih, gimana ya itu. Nah, dipercepat aja ke pembayarannya, terus nanti kan juga harus lebih cepat biar nggak keter gitu. Gitu sih. Oke, nah jadi itu buat Emrihan jawaban dari Kak Nata. Nah mungkin pertanyaan tadi sih filsafat. Kak mau nanya tips belajar filsafat. Kalau kata Kak Nata dan Kak Cecil hafal mati katanya. Cuman kalau dari Kak Juli sini, mungkin kalian juga udah dengar kan, cintailah apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian cintailah filsafat itu biar masuk ke otaknya gitu. Jadi itu sih ya buat Desman tipsnya. Atau gini Desman, kalau cara kemarin dicatat di satu binder gitu. Jadi dari tokoh ini kan banyak kan tokohnya, ceritanya juga beda. Jadi dibuat intinya. Jadi kalau misalnya si Anu mengeluarkan ini gitu kan, ya udah itu dihafal. Kalau kemarin sih dihafal ya, hafal sampai jam 5 pagi gitu loh, belajar sampai jam 5 pagi semester 1 tuh lagi masih on fire-nya tuh. Nggak tidur kalau ujian. Tapi jangan ya nggak tidur guys, malah nggak bagus nantinya. Sharing-sharing aja ya. Kayaknya makin malam ini kok makin ini mereka ya. Iya, kalian nggak capek? Makin semangat. Tadi kok nggak semangat gitu kan. Oke deh, kebetulan juga yang di PPT udah habiskan pertanyaannya. Jadi terima kasih yang udah nanya di kolom chat. Ini ada Kak pertanyaan dari Adinda. Tips KRS-annya Kak, maksudnya mungkin begini Kak, gimana sih supaya kita itu bisa full 2 SKS atau gimana sih kita ngeplan pilih peminatan dulu atau matkul semester atas gitu. Kalau dari Kak Nata gimana? Kalau KRS-an itu gimana ya? Kemarin sih karena memang udah ada jadwalnya tuh, ada perbagan-bagan semesternya, itu diikutin aja. Tapi kalau misalnya ada lebih, kayak misalnya di satu semester ini sebenarnya matkul wajibnya itu 22 SKS. Nah, kamu ada 2 SKS lebih nih, ya udahlah ambil atau mata kuliah yang dibuka gitu dan minat kalian juga. Nah, jadi semakin kalian tapi diukur juga ya kemampuannya. Soalnya kalau 20 SKS tuh di psikologi cenderung berat ya karena banyakkan presentasi, banyakkan tugas kelompok dan juga tugas-tugasnya juga bakal numpuk kan. Nah, jadi dilihat dulu nih apakah ada organisasi enggak atau apakah ada kegiatan yang memang rutin dari luar. Nah, itu harus dipertimbangkan sih. Gitu. Oke Kak, kalau dari Kak Cecil nih, gimana sih Kak? Maksudnya kayak plan apa sih yang Kakak buat? Mending kita peminatan dulu atau semester atas nih Kak? Kalau dari Kak Cecil?
Sebenarnya ini tergantung ke kalian masing-masing gitu ya. Maksudnya pengennya gimana gitu. Biasanya coba lihat dulu gitu. Kira-kira aku pengen cobain yang mana gitu ya. Kalau misalnya pun nggak tahu nih, ini makulnya belajar tentang apa, itu boleh dulu nanya ke teman-teman yang udah tahu atau misalnya langsung nanya ke cutting gitu. Kalau biasanya kakak sendiri suka nanya ke teman-teman aja sih, karena kan mereka juga dapat info dari cutting. Ya udah nanti kita juga baru nanya ke dia gitu. Ini makulnya gimana gitu. Sebenarnya yang paling penting juga adalah kesanggupannya kalian gitu. Soalnya kan harus tahu juga sih, misalnya mungkin satu matkul ini kalau misalnya peminatan dia lebih banyak hafalannya, sedangkan di semester sekian itu kan banyak hafalannya juga tuh. Jadi takutnya kalau misalnya nambah lagi itu kan jadinya bentrok gitu kan. Kalau udah saking banyak nih yang harus dihafal, terakhirnya jadinya nggak bisa semua gitu. Jadi mending cari yang kira-kira, oh semester ini aku lagi nggak banyak hafalan nih, yaudah aku coba ngambil matkul yang ada hafalannya aja gitu. Jadi sekalian sambil nyicil gitu. Kayak kakak sekarang di semester 5 itu kan banyak tugasnya. Jadi kakak nggak terlalu berani untuk ngambil matkul pilihan gitu. Matkul pilihan yang kakak mau kebetulan pun bentrok kan itu jadwalnya gitu. Jadi cari pilihan yang lain dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau cari, misalnya tadi pun ada yang bentrok gitu kan, coba usahain untuk sediain 2 matkul pilihan yang mau gitu. Jangan cuma berpakunya ke satu. Kalau misalnya nanti kalau bisa kita ambil ya kita ambil, kalau nggak bisa kita ambil kita masih punya pilihan yang lain gitu loh. Apalagi ya, mungkin itu aja sih. Oke, berarti harus ada plan ya Kak, plan A, plan B, plan C gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau mau ngambil semester atas juga harus tanya juga ke cutting-nya. Harus nanya-nanya juga ke cutting-nya gitu kan. Kak, kalau kita ngambil semester atas tuh gimana sih gitu kan? Mending ambil semester atas matkul ini atau peminatan ini gitu. Jadi mungkin kalau dosen PA mereka bakalan balik lagi sih ke diri kalian gitu kan. Cuman sebelum nanya ke dosen PA kalian juga harus nanya ke cutting dulu gitu. Jadi makanya aku bilang jangan takut-takut karena ini untuk kalian juga biar kalian tuh bisa berkembang di psikologi. Nah mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya ya Kak, karena kayaknya kata Gufran memasuki jam overthinking, makanya makin berat pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya itu ada dari Riko. Itu izin bertanya Kak, kalau UAS itu semua materinya dari awal dan biasanya yang dari awal itu matkul apa ya Kak? Mungkin kalau dari Kak Cecil nih, sistem ujian kita ini gimana nih Kak? Kalau dari Kak Cecil? Sebenarnya nggak semua matkul sih dari awal ya. Ada yang juga biasanya cuma setengah gitu kan, pertengahan dari setelah UTS gitu. Kalau yang dari awal apa ya? Biopsi kali ya. Soalnya kalau dari aku juga udah rada-rada lupa gitu kalau misalnya matkul apa aja gitu ya. Kalau cuma dulu yang diingat kayaknya PUM ya, paling kayak PUM. Terus mungkin biopsi kali ya kalau nggak salah. Ini rada lupa. Atau kalau misalnya biopsi, untuk ujian biopsi banyak baca-baca pilihan berganda yang ada di bukunya kalian. Serius itu keluar semua. Kalau dari yang pengalaman kakak itu kebetulan keluar semua dari situ. Jadi waktu pas ujian kalian udah tahu jawabannya itu yang mana gitu. Jadi kalian harus standby dulu gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Kalau misalnya nggak semua sih, biasanya dari awal ada juga yang nanti tugas akhirnya itu cuma berupa proyek atau berupa apa gitu. Mungkin Kak Nata bisa bantu Kak, apa aja Kak makulnya ya. Udah rada lupa juga soalnya kalau saya makulnya apa aja gitu. Banyak sih kalau misalnya kalau kita makul ya. Mungkin lebih per departemen. Mungkin kalau yang lebih itu kita kan harus butuh pemahaman lebih kayak apa keterkaitan apa gitu. Itu mungkin dari awal. Misalnya kepribadian, skill klinis, dan yang umum-umum kayak dari UMAX itu kayak PUM. Nah, itu kan kita butuh pemahaman lebih ya. Kayak kalau misalnya kita nggak tahu dasarnya, kalau misalnya kita belajar di semester depan, nah itu nggak relate jadinya.
banyak pengulangan di mata kuliah yang penting gitu. Kayak misalnya itu sih PUM, biopsi, lagi ya. Jarang sih kalau dari PIU tuh jarang. Itu dia lebih ke ini ya, setelah MIT gitu, itu untuk bahannya yang perlu dipelajari. Kalau misalnya itu pas UAS gitu. Nah, jadi lebih ke seberapa urgent mata kuliah itu, nah itu nanti bakalan dilihat lagi proporsinya, berapa persen dari UTS, dari sebelum UTS dan setelah itu. Biasanya lebih banyak setelah UTS sih, kalau untuk ujian UAS. Gitu. Oke, mungkin kesimpulannya harus per departemen juga sih ya kan Kak, karena mungkin teman-teman ada nih yang 3 SKS gitu kan, mungkin bisa tengok di kontraknya. Biasanya kalau dia komponen ujiannya itu dari UAS 30%, itu biasanya dari sebelum UTS itu nggak ikut lagi masuk, kalau nggak salah ya. Jadi kalian harus recheck juga dan tanya juga kalau masih kebingungan. Jangan malu bertanya karena bakalan jalan-jalan nanti, nggak nyampe-nyampe. Nah, terus kalau mungkin dari aku sih, kalau dari aku balik lagi sosial. Sosial itu kalau sama Pak Omar, kuisnya bakalan masuk ke UAS. Jadi kalian catat ya, kuisnya itu bakalan masuk ke UAS dan UTS. Jadi kalau ada yang kuis-kuis gitu, kalau sejauh ini sih rasaku sosial sih yang mirip kali gitu. Jadi apa yang dikuiskan itu yang diujiankan. Jadi tolonglah kalian ingat ini ya. Kalau buat PUM ya mohon maaf, PUM 12 bab nggak mungkin itu juga materi yang diberikan. Tapi Mungkin ada itu tips lain sih, kalau misalnya kalian udah ujian nih sebelum UTS, ujian-ujian yang dari UTS itu coba kalian hafal dulu, kayak kalian ngerasa ini nggak cocok ya, coba kalian cari dan resolve sendiri sih jawabannya. Mungkin ya kan, kalau berbaik hati itu masuk ke dalam soal-soal yang UAS. Nah, kadang bisa juga kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih mana ya soal yang bakalan keluar. Nah, kalau misalnya untuk mencegah hal itu, coba aja kalau yang tahu pertanyaan-pertanyaan dihafal ataupun dicatat gitu. Pas UASnya muncul lagi pertanyaan itu, bisa kita jawab gitu. Itu sih. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih ya, Kak. Izin dari Emriham lagi nih, Kak. Kayaknya dia semangat ikut Kesma Info ini. Izin bertanya, Kak. Apakah Kakak ada metode atau cara manajemen waktu yang baik? Mungkin ke Kak Nata dulu nih, Kak. Ada nggak kalau Kakak, gimana sih cara Kakak memanajemen kayak jam sekian harus ini, jam sekian harus ada ini gitu. Gimana sih Kak caranya? Secara detailnya nggak ada sih. Lebih ke kalau Kakak cenderung mengingat apa yang akan dilakukan satu harian, dan sebagai bantuan sih bisa pakai Google Calendar ya. Jadi di situ ada beberapa opsi, kayak opsi reminder, event, juga task. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, nah kalian masukin ke tasknya. Kalau kalian ada event, masukin ke eventnya. Nah, nanti bakal di-remind sih di Google Calendar itu. Nah, jadi kalau manage waktu dengan baik, sebenarnya kalau karena kecenderungan kakak itu lebih out ya, lebih ke eksternal, lebih baik coba ngobrol sama orang. Bukan ngobrol sih, lebih membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan dari orang itu lebih ke pagi sampai sore gitu. Nah, tapi kalau malam sampai subuh itu lebih cenderung ke apa sih tugas-tugas yang secara internal yang memang harus dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya lebih sulit kayak misalnya kerjain skripsi, contohnya kerjain tugas itu lebih ke subuh sih. Jadi salah satunya juga nggak tidur, contoh untuk memanajemen waktu. Enggak, jangan diikut ya. Jadi karena Kak cenderung orangnya lebih kerjanya lebih malam ya, anak malam gitu kan. Jadi lebih tugas-tugas
tugas-tugas itu lebih ke malam, tapi kalau interaksi itu lebih ke pagi, siang, atau sampai ke sore gitu. Itu sih pembagiannya, biar enggak, ya itu aja sih. Oke, jadi buat yang anak malam jangan terlalu ikuti juga, cuman diambil positifnya ya teman-teman, seperti ada Google Calendar gitu kan. Kalau Kak Nata keren sih ya, bisa mengingat satu hari untuk apa yang mau dilakukan gitu kan. Mungkin kalau dari Sil nih tambahannya ada nggak kayak caranya, tipsnya gitu? Kalau dari aku sebenarnya sama sih kayak Kanata, cuma aku biasanya sebelum tidur, kadang-kadang sebelum tidur itu aku tulis dulu besok itu aku harus ngerjain apa aja. Jadi biasanya di-listkan aja gitu loh. Jadi misalnya besok aku harus mandi pagi gitu. Mandi pagi juga masuk tulis loh gitu loh. Kadang-kadang kita juga semenjak kuliah online mungkin jadi mager kan pagi-pagi mandi gitu. Jadi salah satu cara baik juga di kotak listnya itu harus tulis mandi pagi, sarapan pagi gitu. Hal-hal kecil itu ya nggak apa-apa ditulisin aja gitu. Minimal tahu misalnya cari tahu dulu misalnya apa sih kerjaan yang penting gitu. Apa sih yang mau dikerjain dulu gitu. Karena kalau aku orangnya nggak tidur gitu, jadi minimal dari pagi ya harus batasnya sampai jam 12 malam gitu, atau misalnya nanti jam 10 tidur gitu, nanti jam 3-nya bangun lagi kerjain lagi tugasnya, karena kan otaknya udah lebih enak nih, udah nggak terlalu capek kan, jadi bangun-bangun ya udah nanti sama kerjaan lagi, yang penting tetap tidur. Karena kalau kakak sendiri kan nih, kalau misalnya nggak tidur paling nggak kuat, teman-teman juga udah pada tahu misalnya mau kerjaan malam, ya udahlah kasih dia tidur dulu gitu. Jadi nanti 3 pagi baru bangun lagi. Bentar ya aku jam 3 dia baru bangun lagi baru kerjain gitu. Jadi pakai Google Calendar atau misalnya pakai website di Notion. Nah, kayak gitu-gitu. Saya sekedar tulis di note sekalian juga sebenarnya udah boleh sih. Apalagi kalau yang cenderung pelupa kayak aku ya. Jadi aku harus butuh bantuan dari si notes. Kalau enggak nanti aku bisa lupa gitu. Hari ini mau kerjain apa aja gitu. Kalau dari aku itu sih, Ica. Oke, terima kasih. Jadi mirip-mirip nih tips dan triknya. Jadi buat anak malam sama anak sore jangan disamain ya. Kalau kalian bisanya ngerjain sore ya kerjakan. Jangan mau coba lah malam ngerjain. Nanti nggak siap tugasnya. Ya kadang Oke. ada yang gitu kan. Ini ada pertanyaan terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena malam juga kan teman-teman besok kuliah. Izin bertanya Kak, apa di semester 2 kelasnya dirubah lagi atau tidak? Mungkin ini lebih ke Kak Nata sih, atau Kak Nata bisa bantu-bantu jawab. Oke, kalau kemarin sepengetahuan aman dari yang tahun-tahun lalu, biasanya sih semester 2 itu diacak lagi ya. Nah, kalau di 2017 itu diacaknya pas semester 2, kalau misalnya kalau tahun 2018 itu semester 3. Tapi tergantung orang akademisnya juga ya. Untuk tahun 2019 gimana? Itu diacak di semester berapa ya? Semester 3 juga, Kak. Baru semester 3 ya. Jadi itu sih kalau 2017 di semester 2, di tahun 18 angka 18 dari 19 itu di semester 3. Nah, seharusnya sih bakal di reshuffle ya. Karena tujuan utamanya itu kemarin yang Nat dengar untuk melekatkan kalian, kan nggak mungkin ya yang SNM, SBM, SBM semua ada yang mandiri. Jadi bakal ada yang tersingkirkan lah karena kelas D. Nah, itu untuk menghindari hal itu sih harusnya, dan harus berbaur satu dengan yang lain. Kalau bisa sih kenali dulu satu kelas yang memang dari semester 1 semester 2 itu kan bakal jadi teman sepermainan juga kan nantinya. Nah, begitu Gruvina. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi pertanyaan penutup buat hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat, aku mau reminder dulu nih ke teman-teman. Pantengin IG-nya PEMA, karena dari Departemen Pendidikan Pelatihan dan Penelitian atau P3 itu bakalan akan mempersembahkan namanya silent dari psikologi, dari Fakultas Psikologi untuk angkatan 20 dan angkatan 21. Jadi buat kalian yang masih bingung
atau kayak mau dapat bocoran materi dari cutting boleh diikutin ya buat prokerja D3 ini. Nah, mungkin kita langsung next ke mohon maaf. Kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Mungkin boleh disaksikan. Untuk yang pertama ke Kak Natalia dulu. Dapat sertifikat. Penyerahannya diberikan atau diwakilkan oleh Kak Aul. Aduh, aku kan ya. Ini suaranya biasanya Will dari soalnya. Yes. Ini ada suaranya jelas nggak, guys? Jelas. Oke, semuanya. Halo, selamat malam. Terasa nih kita udah sampai di penghujung kegiatan dan sebelumnya aku mau berterima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, ada Natalia dan Cecilia. Terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber di kegiatan Kesma Info hari ini. 1, 2. Tunggu guys. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kepada Cecilia. Satu, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, guys. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aul atas kesempatannya udah menyerahkan sertifikat. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam perkataan ataupun perbuatan, boleh ya dimaafkan teman-teman semua. Dan kalau ada perkataan yang menyinggung, jangan dibawakan ke hati. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto dulu nih. Boleh foto terakhir. Foto lagi kita? Mau foto lagi, Kak? Foto semua dong. Ini anaknya. Boleh. Semuanya on cam. Wah, ternyata aku terharu. Ini kita lihat ya. Udah ayo, di akhir penghujung. Ada Dita, Anissa. Yang nanya-nanya ini tadi mana? Kok nggak on cam? Mana tadi? Udah nggak mau kayaknya. Ya udahlah. Ada kok. Ini ada nama nih. Satu nama Aulia Kiki. Sama kayak kau. Nat, aku pakai 2 device. Kak, ini kayaknya ada yang nyusup deh, Steven. Ini dari tadi tuh. Ya dia. Hai Steven. Kita foto ya. Oke, ini aku capture ya guys. Nah. Senyum semua. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, masuk ke slide kedua. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, loh, ada Bang Sani bukan? 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada aku. Oke, thank you guys semua sudah mengundang saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa berkembang di psikologi ya teman-teman. Boleh like. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Menjalani semester 2 dan semester berikutnya. Kuat-kuat ya. Terima kasih Kak. Sama-sama.
off record.